Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Maya Vita di channel Maya Vita Education. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang materi vektor. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membahas notasi vektor, kemudian kalian juga sudah membahas mengenai bagaimana cara melukiskan vektor. Nah, saya akan menyinggung sedikit sambil mengingatkan ke kalian bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya ada banyak ya, ada kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Sedangkan kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya misalnya jarak, suhu, waktu, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya, selain itu, kalian juga sudah belajar bagaimana cara melukiskan vektor. Pokok bahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai penguraian vektor. Sebelum kita masuk ke penguraian vektor, kita akan belajar matematika sedikit nih, untuk syarat kalian belajar vektor. Jadi, kalau misalnya di sini disediakan segitiga siku-siku dengan sudut theta, hati-hati sudut itu bisa bebas ya, bisa theta, bisa alfa, bisa beta, dan lain-lain. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta, maka kalau ini sudut, ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi samping, dan di sini adalah sisi miring. Nah, sehingga kita bisa menghitung perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu namanya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini adalah dasar yang akan kita gunakan di fisika. Nanti kalau di matematika kalian juga akan memperdalam materi ini tentang trigonometri. Maka kalau kalian di fisika udah bisa kerja di matematika, itu mudah saja. Itu sudah pernah saya kerjakan di fisika. Gitu ya. Untuk nilai sin theta itu sama dengan demi, depan bagi miring. Kemudian untuk yang cos theta itu sami, samping bagi miring. Kemudian yang tan theta itu desa, depan bagi samping. Untuk mengingatnya, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menemukan persamaan penguraian vektor. Nah, setelah itu kita mau, karena kita berhubungan dengan sudut ya, maka kita harus tahu sudut-sudut istimewa. Nah, ini adalah sudut istimewa. Ada ini ya, 3 ini. Yang paling harus kalian ingat itu yang sin. Sin itu menjadi patokan. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Nah, supaya kalian mudah mengingatnya, kita buat menjadi urut saja. Ya, jadi supaya ada trik untuk kalian mudah mengingat sudut-sudut istimewa ini. Kita urutkan saja caranya. Di sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu setengah akar 1, kemudian sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan 90 itu setengah akar 4. Kenapa bisa demikian? Karena akar 1 itu sama dengan setengah. Kemudian setengah akar 4 itu sama dengan 1. Tidak percaya? Akar 4 itu adalah 2, dikali setengah berarti adalah 1. Paham? Ya, kemudian kita lanjut yang cos. Kalau untuk cos, itu kebalikan dari sin. Nah, kebalikannya maka di sini adalah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, 0. Paham ya? Kemudian untuk tan ini, kalau kita sudah tahu nilai sin dan cosnya, maka dibagi saja. Sin dibagi cos, maka ini hasilnya. Nah, itu adalah sudut-sudut istimewa. Tapi selain itu, ada sudut istimewa yang sering kita gunakan juga selain ini, yaitu, jadi selain ini kita juga sering menggunakan sudut 53 derajat dan 37 derajat. Kalau untuk sin 37 itu adalah 0,6, kemudian cos 37 0,8.
Kalau yang 53 itu kebalikannya. Berarti sin 53 0,8, cos 53 0,6. Nah, itu sudut-sudut istimewa yang akan kita gunakan ke depannya. Baik, kalau begitu kita mau masuk ke penguraian vektor. Penguraian vektor itu merupakan materi dasar nih di fisika. Hampir semua materi yang ada di fisika itu menggunakan penguraian vektor. Contohnya misalnya di hukum Newton. Itu pakai penguraian vektor. Dinamika rotasi pakai vektor. Gerak parabola pakai vektor juga. Impuls momentum juga pakai. Karena hampir semua materi di fisika itu berkaitan dengan penguraian vektor, maka kalian pahami dengan baik materi vektor yang akan saya terangkan berikut ini. Langsung saja kita masuk ke materi penguraian vektor. Misalnya di sini disajikan vektor A yang berada pada diagram Cartesius pada koordinat X dan Y. Maka vektor A ini dapat kita uraikan menjadi apa? Menjadi dua vektor yang searah dengan sumbu X dan juga sumbu Y, atau sering disebutnya dengan proyeksi vektor. Nah, kita buat garis bantu. Dari garis ujung A, kita tarik garis tegak lurus sampai berpotongan dengan sumbu X ini ya. Kemudian, dari ujung A juga, kita tarik garis sampai berpotongan pada sumbu Y. Harus tegak lurus ya. Nah, sehingga di sini vektor A ini memiliki dua komponen, AX dan juga AY. Gitu ya. Ini adalah vektor AX-nya. Ini adalah vektor AY. Nah, bagaimana cara mendefinisikan vektor AX dan AY? Nah, maka kita perlu bantuan dari segitiga siku-siku yang tadi kita bahas. Sin demi cos sami. Cos pada segitiga ini ya. Ini kan segitiga. Ini tetanya, berarti ini sisi depan, ini samping, dan ini adalah sisi miring. Nah, kita akan bahas sin, cos, dan tan-nya ya, sin cosnya. Kita akan pakai salah satu dulu. Kita pakai yang sin theta dulu. Sudah saya jelaskan, apabila vektor A diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus, maka dua vektor hasil penguraian tersebut merupakan komponen vektor yang saling tegak lurus. Nah, kita peroleh nilai vektornya AX sama dengan A cos alfa. Sorry, ini bukan alfa tapi theta ya. Kemudian AY adalah A sin theta pada sumbu Y. Nah, tetapi ini dari mana persamaannya? Kita akan cek satu-satu. Nah, hasilnya ini dari sini. Cos, kita perhatikan, ini segitiga. Yang ini adalah sisi depan, ini sisi miring, dan ini sisi samping. Untuk nilai cos itu kan sami, samping bagi miring. Maka pada samping itu kan ada AX, berarti AX dibagi A. Sisi miringnya kan A. Sehingga kita dapatkan AX itu sama dengan A cos theta. Kemudian untuk yang sin itu kan demi, depan bagi miring. Sisi depannya yang ini ya. Nah, sisi depan ini kan ini sama dengan ini. Sedangkan yang ini itu adalah AY. Sorry, ini AY, bukan AX. Yang ini AX, yang ini AY. Berarti ini AY dibagi dengan A, sisi miringnya A. AY itu adalah A sin theta. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan masing-masing komponennya, maka kita bisa mencari nilai besarnya. Untuk besar vektor, itu kita bisa hitung menggunakan Pythagoras. Karena ini sudutnya adalah 90 derajat, maka kita pakai Pythagoras ya. Maka A sama dengan akar AX kuadrat tambah AY kuadrat, itu adalah nilai besarnya resultan vektor. Selain itu, kita bisa hitung arahnya. Arahnya itu adalah tan theta sama dengan AY dibagi dengan AX. Nah, ini adalah persamaan dasar yang harus kalian kuasai. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya saya punya vektor F nih. Vektor F yang membentuk sudut 30 derajat. Di sini sudutnya 30 derajat ya. Maka langkah pertama kita harus proyeksikan vektor F ini ke arah sumbu X dan sumbu Y.
Ini sudah saya buatkan garis bantu, sudah saya proyeksikan ya. Ini yang vektor fx dan yang ini adalah vektor fy-nya. Maka kita bisa hitung satu-satu. Untuk yang fx, vektor fx sama dengan f cos theta, yang fy berarti f sin theta. Jadi seperti ini. Fx sama dengan F cos theta, F itu adalah besarnya 10 Newton, dikali cos theta-nya adalah 30 derajat, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ini coret-coret, hasilnya adalah 5 akar 3. Ini yang Fy itulah F sin theta, maka 10 sin 30, sehingga 10 dikali setengah. Nah, itu hasilnya, bisa kalian hitung sendiri. Kemudian untuk menilai nilai besarnya atau resultannya, harusnya nanti nilainya adalah 10. Karena kita pakai Pitagoras, berarti kita jumlahkan saja, diakarkan. Kemudian hasilnya pasti 10. Bisa dicoba sendiri. Baik, kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks. Bagaimana kalau vektornya itu lebih dari 1? Nah, begini cara penyelesaiannya. Silahkan dicatat ya. Misalnya di sini ada 3 buah vektor yang terletak pada diagram Cartesius gitu ya. Ada F1, F2, dan F3. Di mana F1 membentuk sudut alfa, F2 beta. Nah, penyelesaiannya, masing-masing vektor ini kalian proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nanti tarik garis, berarti nanti di sini ada F1X dan F1Y. Kemudian di sini nanti ada F2X dan F2Y. Yang ini ada F3X dan F3Y. Tapi kalau yang ini F3X-nya udah pasti 0 ya. Karena dia tidak punya komponen sumbu X. Kalau misalnya ada vektor di garis ini, berarti dia tidak punya komponen sumbu Y. Sumbu Y-nya pasti 0 gitu. Nah, jadinya seperti ini ya setelah diproyeksikan. Ini F1 cos alfa, F1 sin alfa, F2 sin beta, F2 cos beta. Yang ini F3. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel saja supaya lebih mudah menganalisisnya. Jadi di tabelnya itu isinya begini. Ini adalah F, kemudian ada Fx, ada Fy. Ini sebenarnya sigma Fx, sigma Fy ya. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Yang F1x sama F1y. F1x itu kan F1 cos alfa. 1y itu F1 sin alfa. Kemudian hati-hati di sini ada tanda plus minus ya. Kalau di kanan itu positif, di kiri negatif, di atas positif, di bawah negatif gitu. Perjanjian tandanya. Kemudian di F2 berarti yang ini. F2 itu kan ada F2 cos beta. Hati-hati, ini vektornya mengarah ke sumbu ke kiri berarti tanda minus. Jadi masukkan minus. Yang F2 sin beta ini ke atas berarti positif ya. Sedangkan F3 ini 0, Fx-nya 0. Ini kalian bisa pakai sudutnya bisa pakai 90 derajat atau 270 derajat, tidak masalah. Oke, tapi kalian harus ingat bahwa ini vektornya ke arahnya ke bawah, maka tandanya pasti negatif. Tapi berhubung di sini vektor X-nya itu cos 90 itu adalah 0, maka hasilnya pasti 0. Kemudian hati-hati yang untuk Fy-nya. Fy-nya itu pasti nanti hasilnya minus. Karena F3 sin ini ya, sudutnya kan 90 derajat misalnya. Tapi dia arahnya ke bawah, jadi dia hasilnya minus. Nah, setelah ketemu, maka kita jumlahkan semua. Yang X kita jumlahkan semua, yang Y juga jumlahkan semua. Setelah itu kita mau hitung besarnya resultannya. Karena ini lebih dari satu vektor, maka kita hitung nih. Ternyata vektor resultannya itu arahnya sebenarnya kemana sih, gitu kan. Nah, maka sigma Fx-nya dikuadratkan, kita hitung pakai Pitagoras. Ini ya, dari hasil ini kita hitung pakai Pitagoras, masukkan ke sini. Gitu. Kemudian kita juga bisa hitung nilai sudutnya atau besarnya. Besar sudutnya berapa? Pakai tan theta. Dan ini kalian butuh bantuan dari kalkulator untuk menghitungnya. Nanti kalian pencet shift tan, baru masukkan nilainya ini. Fy dibagi Fx. Karena ini lebih dari 1, maka pakai sigma. Penjumlahan dari Fy dibagi dengan Fx. Nah, contohnya seperti ini. Soalnya di sini ada 3 buah vektor.
yang masing-masing vektor itu mengapit sudut ya. Ada F1, F2, dan F3. Vektor F1 itu besarnya 4 Newton dengan sudut 37 derajat, F2 itu 6 Newton dengan sudut 53 derajat, dan F3-nya 10 Newton. Nah, masing-masing vektor ini kita akan proyeksikan nih. Kita akan proyeksikan ke masing-masing komponennya ya. Berarti di sini nanti ada F1X, ada F1Y. Ini ada F2X, ada F2Y. Begitu juga dan yang lainnya. Yang ditanya, hitunglah resultan ketiga vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultannya terhadap sumbu X. Nah, ini jawabannya. Sudutnya itu 37 berarti 0,6 ya. Nah, di sini kalau diproyeksikan F1 itu diproyeksikan ada F1X berarti F1 cos theta, sedangkan F1-nya itu adalah 4, besarnya adalah 4 cos 37. Kemudian ada F1Y, F1 sin theta, berarti F1-nya itu 4 sin 37. Selanjutnya, kita proyeksikan ada, kalau kita buat garis bantu kan sampai sini ya, ini vektor F2X itu F2 cos theta, F2-nya itu adalah 6 Newton cos 53. Sedangkan F2Y-nya, nah ini garis bantunya, ini F2Y-nya, berarti F2Y sin theta. F2Y-nya itu 6 sin 53. Sedangkan untuk yang F3, dia tidak punya komponen sumbu X. Maka komponen di sumbu X pasti 0. Ya, karena dia cuma punya komponen sumbu Y saja. Hati-hati, di sini ini nilainya pasti negatif yang sumbu X karena sumbu X-nya ke kiri arahnya. Tapi kalau yang sumbu Y dia kan arahnya ke atas, maka positif. Gitu, yang ini positif semua. Kemudian kalau yang ini hati-hati, dia pasti negatif karena ke bawah arahnya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Tadi untuk masing-masing, tadi F1 ya, kita hitung dulu F1. F1 tadi adalah 4, vektornya 4, dan sudutnya 37. Maka 4 cos 37 hasilnya adalah 32. Sedangkan yang Y itu berarti 4 sin 37 itu adalah 2,4. Kemudian yang F2 itu berarti min 6. Min kenapa min? Karena di sumbu X dia arahnya ke kiri. Min 6 cos 53 derajat berarti min 36. Sedangkan yang sumbu Y 6 sin 53 itu 4,8. Di F3 itu kan tidak punya komponen sumbu X, maka dia nilainya 0. Sedangkan FY-nya berarti FY berarti 10 min 10 karena dia arahnya ke bawah, min 10 sin 90. Maka hasilnya adalah minus 10. Kita jumlahkan semua, hasilnya yang X itu adalah minus 0,4, sedangkan yang Y itu hasilnya minus 2,8. Kalau kita hitung resultannya, maka kita bisa hitung pakai persamaan ini ya. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Tinggal kita masukkan Fx tadi, kita sudah ketemu 0,4. Minus 0,4 kuadrat ditambah minus 2,8 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2,83. Setelah kita mendapatkan resultan, yang ditanya tadi adalah sudutnya. Besar sudutnya berapa? Kita bisa hitung pakai tan theta sama dengan sigma Fy, karena ini lebih dari satu vektor, maka jumlahannya. Sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Kita hitung dulu sigma Fy bagi sigma Fx itu berapa. Sigma Fy bagi sigma Fx itu kan minus 2,8 dibagi minus 0,4, hasilnya adalah 7. Sedangkan kita yang dicatatnya itu adalah tetanya. Sudutnya berapa? Maka theta sama dengan, pencet di kalkulator kalian shift tan, masukkan 7, maka hasilnya adalah theta sama dengan 81,86 derajat atau 82 derajat. Itulah contoh soalnya.
Nah, sekarang ada soal, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Soalnya itu 3 buah vektor yang besarnya adalah 10 Newton, kemudian 25 Newton, dan 15 Newton seperti gambar berikut. Tentukan, kalian diminta untuk mencari resultan vektor. Setelah itu, arahnya. Nah, caranya sama seperti yang contoh yang tadi. Nanti jika kalian sudah selesai, silahkan boleh komen di bawah ini. Nah, ini ada soal lagi. Silahkan kalian kerjakan juga untuk kalian latihan. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan lewat WA ke saya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, pertama pasti kita akan menggambarkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat garis bantu sehingga dia akan membentuk jajar genjang gitu ya. Nah, di sini ada F1 dan F2 dengan membentuk sudut theta seperti ini. Maka resultannya itu kita akan menarik garis dari pangkalnya di situ berkumpul ya, sampai ke ujung vektornya. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari arah vektor R. Kalian bisa pakai persamaan ini. Yang penting kalian tahu posisinya F1 yang mana, F2 yang mana, sinus alfa yang mana, sinus beta yang mana. Silahkan pakai persamaannya. Silahkan kalian cari dari internet ataupun buku bagaimana bisa mendapatkan persamaan ini. Kalian buktikan persamaan ini dari mana. Silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari resultan vektor. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, untuk penjabaran persamaannya dari mana? Kalian bisa buka di buku kalian, itu ada penjabarannya, boleh dicatat. Oke, contohnya begini. 2 buah gaya yang sama besar, masing-masing 10 Newton, mengapit sudut sebesar 60 derajat seperti pada gambar berikut. Hitunglah yang A resultan kedua gaya tersebut, yang B arah gaya resultan dari gaya F1. Nah, ini ada F1 dan F2, masing-masing 10 Newton ya, sudutnya adalah 60 derajat. Nah, jawabnya bagaimana? Nah, kalau gambarnya seperti ini ya. Nah, kalian kerjakan menggunakan persamaan ini. R sama dengan, untuk mencari resultan, R sama dengan ini sebenarnya di bold semua. Karena ini vektor ya, saya tidak sempat mengebold, kalian bold sendiri. Resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, di mana F1-nya itu adalah akar 10 kuadrat ditambah F2-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos theta-nya adalah 60. Kalau ini dihitung, maka hasilnya adalah akar dari 300 Newton. Nah, bagaimana untuk mencari arah resultannya? Nah, kalian bisa pakai persamaan ini, silahkan dicoba dihitung. Iya, nanti kalian akan dapat sin alfanya berapa. Ini persamaannya, silahkan dihitung. Terima kasih.